Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya sesi Ya, kamu di untuk nggak boleh pengijazahan. gitu dong. Nggak boleh gitu. Nanti mainannya. Ijazahan untuk penanganan sihir ya. Doa-doa yang kita fokuskan untuk penanganan sihir. Apa? Bisa kelihatan di screen share-nya? Maaf saya. Saya. Jadi untuk menghancurkan sihir itu kita gunakan ayat 5. Ayat 5 itu ayat khusus ya. Sebetulnya untuk apa saja, tapi ini untuk sihir sangat cukup kuat juga ya. Menghancurkan sihir. Surat Al-Kautsar ya. Atau ini dan surat Al-Fil. Oke, sekarang siap-siap ya. Siapkan air segelas. Pasrahkan diri kepada Allah sambil menyambung diri dengan kepada guru ya, kepada rohani diri dan rohani guru. Saya akan bacakan doa. Nanti ketika saya memberikan doa dan ijazah nanti pada ada akhir kalimat ajaztukum hadhil ijazah atau ajaztukum ala hadhil ijazah, maka segera jawab qabiltu ala hadhil ijazah. Nanti setelah itu tarik nafas secara perlahan dan buang. Lakukan 2 kali, tarik nafas dan buang secara perlahan. Pada tarikan nafas ketiga, tarik nafas, tahan beberapa saat dan ucapkan dalam hati Allahun Nur, Allahun Nur, Allahun Nur, lalu hembuskan sambil menutup mata secara perlahan dan nikmati proses sambungan rohani atau pengijazahan secara rohani dengan para guru dan karomah ayat-ayat yang diijazahkan. Ketika guru menyampaikan kata cukup, ya cukup, maka bukalah mata dan minum airnya, basuhlah muka, ubun-ubun, leher belakang dan depan, dada, perut, pinggang, telapak tangan, telapak kaki, sambil membaca sholawat. Nah, seperti itu. Sudah siap semuanya ya? Ya, siap. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم الغفور الرحيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. نويت تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتبارك الله سبحانه وتعالى وتشكرنا الله سبحانه وتعالى جميعا وعلى هذه ولكل نعمة صالحة نطلب منك الهداية والتوفيق والعناية والرضا والسلام والبركة والشهادة على الرضا والعافية مع راحة لقلوبنا وصحة أبداننا لأمور ديننا ودنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.
اللهم إنا نسألك تيسير في كل أسر فإن التيسير في كل أسر عليك سهل بشر. اللهم اقض حاجتنا وحاجة من حضر في هذا المجلس بإجازة آيات الخمسة والكوثر والفيل بالسهر حاجاتنا وحاجة المذي وبلغ مرادنا ومراد المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميع الملائكة المقربين والمقربين. السلام عليكم يا أصحاب رسول الله أجمعين. السلام عليكم يا جميع الأولياء والصالحين والصالحين والعلماء العالمين. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. رضا إله تعالى والبركة والكرم والرحمة والمجد والشفاعة الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أجزتكم على هذه الإجازة. Oh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup. Buka matanya. Minum airnya. Basuh mukanya. Ubun-ubunnya. Lehernya. Dadanya. Perutnya. Pinggangnya. Telapak tangan. Telapak kaki sambil membaca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Sudah. Sudah semuanya? Sudah, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Apa yang dirasakan kalian? Bagaimana? Pertama itu ketika Abu ya membacakan doanya,
pas sesi pengijazahan tuh, jadi Buya tuh saya lihat itu sedang sila gitu ya, tapi memancarkan cahaya gitu, mengirim doa, terasa sekali dari atas kepala ke dada ya, dorong energinya masuk gitu Abu ya. Nah dari situ, nah pas terakhir itu saya melihat bahwa mungkin pengijazahan dari guru gitu. Saya melihat para guru. Itu aja sih Abu ya. Alhamdulillah. Kang Ragil gimana Kang Ragil? Gak ada Abu ya. Ya Pak Bu ya. Ada di sini. Ada ini. Pinter itu. Lewat Telkomsel. Kan ini Bu ya, ada apa namanya, ada kayak beberapa kayak istri kecil gitu Bu ya. Di telapak tangan, terus di apa namanya, di kepala belakang, di tulang belakang. Di istri kecil terterot berapa kali gitu Bu ya. Ya, rasa ya udah. Kang Giri bagaimana? Ada yang terasa? Kurang peka kayaknya saya. Kurang peka. Enggak. Memang ya, butuh ke apa namanya, sering-sering dilatih kepekaan itu. Sambil saya lanjutkan untuk materi ayat 5 itu ya. Apa sih ayat 5 itu? Ayat 5 ini sudah sangat terkenal lah di para kalangan alim ulama ya. Ya? Siap? Mohon izin Abu ya, saya masih ada diskusi dulu. Oh iya, lanjut Kang Ragil, lanjut mangga. Nanti saya bisa minta Siap yuk, mangga. Ya. Assalamualaikum. Jadi ayat 5 itu apa? Jadi ayat-ayat khusus yang faedahnya sangat subhanallah luar biasa di kalangan ahli-ahli hikmah, para alim ulama, para kiai. Ini faedahnya banyak sekali. Ya salah satunya untuk melindungi diri ya. Salah satunya juga untuk menarik rezeki atas izin Allah ya dengan mudawamah ayat ini. Dan salah satunya juga untuk meruqyah dan menghancurkan sihir. Apa ayatnya? Ini. Pertama surat Al-Baqarah ayat 246. Ya, lanjutan kemarin. Jadi kemarin apa sih namanya? Al-Baqarah 102 tambah ke sini gitu kan. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Itu. Yang kedua Ali Imran 181. Laqad sami'allahu al-qawla alladhina qalu inna Allaha fakirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa naqulu dhuqu adzabal hariq. Ini ayat-ayat ini akan sangat menyakitkan sekali bagi golongan-golongan ya. Karena ini ayat penghancur ya, ayat penghancur. Fadzuqu wa naqulu dzuqu adzabal hariq, maka akan diberi azab. Ayat kedua terutama ini ya, kalau jinnya nakal ini ayat kedua juga. Laqad sami'allahu qawlan ladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Dzuqu adzabal hariq diulang. Dzuqu adzabal hariq, dibakar, hancur semuanya. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 77.
Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qital idza fariqun minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah aw ashadda khashyan wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiru khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim naba abna Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhari qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Nah, ini juga Ar-Ra'd ayat 16. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Ini bisa diulang-ulang. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Hei, jin yang dalam tubuh keluar. Kamu nggak takut kepada Allah? Wah, kadang-kadang ada tuh jin yang siapa itu Allah? Dengarkan ayat ini. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Pasti nanti akan bereaksi. Nah, ayat ini akan dibaca saja akan bereaksi kepada jin tersebut untuk merasakan cahaya Allah dari bacaannya. Karena ayat ini mengatakan tentang Tuhan alam semesta, ya. Rabbus samawati wal ardi, ya, Tuhan langit dan bumi. Qulillah. Qul afattakhattum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Nah, itulah ayat 5. Cara bacanya bagaimana? Digabung saja ayat ini sampai ayat terakhir surat Ar-Ra'd. Dibaca berapa kali? Ya, mau 3 kali, mau 7 kali, mau 41 kali, lebih bagus kalau kuat. Jadi dibiasakan sudah menyiapkan air ruqyah dulu. Jadi kita untuk nanti kalau ke pasien itu sudah tinggal nambahin aja doa-doa. Jadi nanti disiapkan siapapun yang minum air ini nanti menjadi ruqyah bagi dirinya. Tata cara amal khusus bagaimana? Bacalah ayat 5 tadi, ya, 3 atau 7 kali atau sampai 41 kali. Dilanjut surat Al-Kautsar. Setelah baca itu Al-Kautsar. Dan baca dulu yang praktisi seperti biasa. Dilanjut ayat 5, dilanjut lagi Al-Kautsar, maksimal 500 kali Al-Kautsar itu. Ini kalau Al-Kautsar dibaca 500 kali, insya Allah sampai dukun-dukunnya bisa ya hancur ya, dari jinnya sampai ke orang yang mengirimnya. Minimal lumpuh. Iya, betul. Ngeri banget Bu ya lumpuh. Ya minimal itu. Minimal. Ya kalau dia tidak akan tidak. Iya. Makanya hati-hati jangan sampai 500 juga. Ini mah kalau udah sangat zalim sampai membunuh dan sulit diingatkan, ya diserahin aja sama Allah. Gitu ya. Siapkan pada air 1 botol besar, daun bidara atau daun kelor ya. Cucian beras dan garam seperti biasa. Mandikan pasien menggunakan air bacaan Al-Kautsar dengan daun bidara atau kelor sambil memegang kepala pasien. Lakukan hal berikut: lantunkan adzan, pegang kepalanya pasien ya pakai tangan. Adzanin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, air itu dituangkan.
ketika tuang pertama, terus langsung bacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantunkan adzan 3-7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, itu saya udah sering sekali itu yang ruqyah mandi itu. Bahkan kemarin tuh keluar bilatung dari kepalanya. Bilatung, ulet gitu ya. Guna-guna itu. Lalu setelah bacakan azan, bacakan surat Al-Fil. Ya, sambil berdoa. Ya Allah, jadikanlah, kirimkanlah tentara-tentara untuk menghancurkan sihir dan buhl pada diri sebut pasien. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Wa ja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi itu burung-burung ababil kira-kira nanti. Allah utuskan burung-burung ababil untuk menghancurkan ya golongan-golongan jin tersebut. Lalu pel rumah atau tempat pasien dengan campuran air putih yang didoakan, air cucian beras ya, daun bidara atau kelor dan garam pada ember yang sambil membaca surat Al-Fil. Gimana caranya? Ya sambil dipel itu sambil dibaca surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim. Itu kan udah penguat itu niat. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Akan Allah lemparkan kepada mereka tarmihim bihijaratin min sijil, batu dari neraka. Bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka mereka hancur seperti daun yang dimakan oleh ulat gitu kan, bolong-bolong. Hancur mereka. Pada tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul itu diniatkan itu untuk meminta kepada Allah untuk dikirimkan bala tentara untuk menghancurkan sihir-sihir dan bukhul-bukhulnya itu. Lalu lantunkan azan dan iqamah pada setiap ruangan tempat tinggal pasien, ya. Lalu yang terakhir di hadapan pintu depan dan pintu belakang tempat tinggal pasien dengan mengharapkan Allah menjaga tempat tersebut dengan dikirimkan para malaikat Allah dan selalu tersambung kepada Allah dan wasilah para guru itu untuk menghancurkan sihir ya. Sihir betul-betul sihir ya. Jadi bukan yang kelas kakap lah bahasa kasarnya ya. Ini yang kelas berat lah. Ya sebetulnya yang kemarin juga sama. Cuman ini lebih kuat powerfulnya. Ayat ini bukan lagi akan mengusir, menghancurkan sihir. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Untuk mandiin tadi, Pak Kiai. Kenapa mandi? Itu berarti tidak boleh di kamar mandi ya? Jangan di kamar mandi baiknya. Iya. Di belakang rumah atau di depan rumah. Ya. Iya. Karena dibacakan ayat suci ataupun azan. Jadi lantunkan azan ini 3-7 kali sebagai prosesi awal. Selanjutnya bacakan ayat ruqyah seperti biasa. Jadi ketika airnya sudah, kan kita sudah bacakan tuh doa ruqyah pada air putih tersebut. Lalu daun bidara atau daun kelor sudah kita siapkan, garamnya juga sudah semuanya disiapkan. Lalu setelah itu kita tuangkan ke ember ya, atau pakai tong ya, bisa pakai tong atau bathtub ya. Suruh duduk di situ ya. Jadi baiknya itu airnya itu ya. Jadi nggak habis-habis di situ aja gitu. Diulang terus air itu.
Karena air ini kan beda kualitasnya dengan air-air yang dikucurkan gitu loh. Udah dicampur, ini udah didoakan. Itu efeknya insya Allah sihir-sihir yang bukul pada diri pasien itu akan copot dan hilang. Itu kalau mohon maaf ya, kalau ada paku ya keluar pakunya. Kalau ada susuk ya keluar susuknya. Kalau ada mohon maaf bilatung gitu. Karena ada apa sih ulat ya? Ada di kepalanya ulatnya itu. Ya. Semua atas izin Allah terjadinya. Ya. Bukan kehebatan manusia, tetapi karena kita sini. meminta kepada Allah keberkahan daripada air tersebut. Dan tentunya ini sudah dari guru ke para guru. Doa ini selalu tersambung kepada para guru. Maka niatkan juga untuk selalu bertawasul kepada para guru. Memohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah. Tapi juga niatkan juga bersambung secara batin kepada para guru. Yang membuat doa kita mudah diijabah. Ada lagi yang tanyakan? Kang Alif dari mana ini? Barusan selesai pasien. Gimana pasiennya? Enggak sih, cuman tadi itu pamitan ceritanya mau berangkat besokan. Oh gitu. Iya. Ya. Al-Kautsar juga bisa dibaca oleh kita mudawamah. Misalnya mau tidur sebagai proteksi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Al-Kautsar? Ya kan? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Kata-kata abtar itulah sebetulnya yang memiliki kekuatan. Bahasa kasarnya yang terputus. Ya kan? Iya. Tapi sebetulnya juga Al-Kautsar ini, telaga Al-Kautsar ini kan adalah surga. Ya kan? Tempat di surga. Artinya seseorang yang membaca Al-Kautsar seakan-akan dia sudah menerima cahaya. Ya, telaga Al-Kautsar itu sendiri. Setan atau jin atau iblis sudah tidak punya lagi akses untuk memasuki surga. Paham ya? Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah. Ya kan? Wanhar dan berkurbanlah kan gitu. Inna saniyaka huwal abtar. Mereka yang tidak mengikuti kamu, ya mereka yang akan terputus. Siapa yang nggak mengikuti kamu sekarang? Siapa? Fasajadu illa iblis, kan gitu. Betul nggak? Ya. Kang Alif? Iya. Iya kan? Fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal jinni ya. Jadi kurban itu sendiri juga kan sebagai pengganti, ya kan? Iya. Pengganti daripada Ismail kan gitu. Iya. Kurban. Jadi dihalangi oleh siapa? Oleh iblis juga. Nah, itu jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin ada kasus bagi yang kaitan dengan sembelihan. Sembelihan. Kenapa tuh? Jadi kan ada tuh di pewayangan yang namanya itu kan di pewayangan itu Pregewo sama Pregewati. Nah, Pregewo Pregewati itu laki-laki dan perempuan. Itu kalau nggak salah anaknya dari siapa kan gitu kan, entah anaknya Krishna atau siapa kan gitu kan, nggak